Shalom, salam sejahtera. Renungan malam seiman ditulis oleh Dr. Kathleen Lewijaya Kuntaraf dan Pendeta Dr. Jonathan Kuntaraf. Judulnya adalah Iman akan Pemeliharaannya. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, "Di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan?" Hal itu dikatakannya untuk mencobai dia sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Yohanes 6 ayat 5 dan 6. Iman kepada pemeliharaan Tuhan menyebabkan kita tidak perlu merasa khawatir dalam masa pandemi ini atau kepada tantangan hidup apa saja yang kita hadapi sekarang ini. Tuhan yang memberikan udara segar untuk kita hirup setiap saat adalah Tuhan yang mengasihi kita dan tidak akan pernah meninggalkan kita sendirian. Kita ingat bagaimana Yesus menyuruh murid-muridnya untuk memberikan makanan kepada 5.000 orang. Bagaimana mungkin hanya untuk mereka makan saja sudah sukar, apalagi untuk mengasihi atau memberi makan kepada 5.000 orang. Namun, bila Tuhan memerintahkan sesuatu, ia sendiri mengetahui mujizat apa yang ia harus perbuat agar perintah tersebut dapat dilaksanakan. Ayat inti yang kita baca di atas menyatakan sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Artinya, Tuhan itu mempunyai rencana. Tuhan yang telah membuat dunia ini sesuai dengan rencananya adalah Tuhan yang mempunyai rencana dalam memberikan pemeliharaan kepada kita masing-masing. Kalau begitu, untuk apa kita perlu merasa khawatir? Ia yang memikirkan perut yang keroncongan dari 5.000 orang, serta telah memberikan kepuasan kepada perut yang lapar tersebut adalah Tuhan yang sama yang akan memberikan pemeliharaan kepada kita semua. Buktinya, sudah 20 bulan pandemik berjalan. Bukankah kita masih terpelihara? Nah, apakah rencana Tuhan untuk memberikan makan kepada 5.000 orang tersebut? Ia memerlukan kerjasama dari semua orang. Diperlukan Andreas untuk memperkenalkan seorang anak yang mempunyai 5 ketul roti dan 2 ikan. Diperlukan Yesus yang bersyukur atas berkat Tuhan dan memohonkan suatu mujizat. Dan diperlukan semua muridnya untuk membagi-bagikan makanan tersebut. Ternyata berkat Tuhan itu lebih banyak dari yang mereka bisa makan. Mereka masih bisa mengumpulkan sisa makanan yang berjumlah 12 keranjang untuk diberikan kepada mereka yang kekurangan. Dalam masa pandemi, kita percaya tidak akan ada umat Tuhan yang kekurangan makanan. Sama seperti Daud katakan dalam Mazmur 37 ayat 25. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua. Tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan atau anak cucunya meminta-minta roti. Rencana Tuhan termasuk menggunakan Anda dan saya untuk berbagi-bagi kepada mereka yang kekurangan. Iman kita akan mengajak agar kita gunakan tenaga, harta dan pikiran kita untuk membantu orang lain sehingga tidak ada yang kekurangan. Berkat Tuhan lebih dari yang kita bisa makan. Maka marilah bagikan kelebihan berkat itu kepada yang kekurangan. Sehingga semua boleh berkata, God is good all the time. And all the time God is good. Tuhan memberkati.